Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kita terkadang menjumpai perbedaan pendapat dengan sesama orang, sesama umat muslim maupun sesama orang yang lain. Perbedaan pada hakikatnya adalah sudah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan beraneka macam perbedaan dan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada lelaki dan ada perempuan, ada bumi, ada langit dan lain sebagainya. Semua itu adalah untuk melengkapi dan terjadinya siklus kehidupan di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam kehidupan ini kita terkadang perbedaan itu membuat atau berdampak pada sesuatu yang menjadi persoalan atau permasalahan di antara sesama kita, khususnya pada keadaan yang sekarang ini terjadi, adanya virus wabah penyakit COVID-19 ini. Perbedaan akan senantiasa ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang pro terhadap anjuran pihak-pihak yang menganjurkan untuk beribadah, bekerja di rumah. Namun juga di sisi lain ada orang lain yang kontra, ya, berharap bahwa tidak perlu ada keadaan beribadah maupun yang lain berada di rumah. Hal itu adalah wajar, karena kita perlu mensikapi dengan bijak bahwa perbedaan memang akan senantiasa ada di antara kita semuanya. Kita menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda, terkadang juga pendidikan yang berbeda, usia yang berbeda. Semua itu akan berpengaruh terhadap pemikiran setiap orang. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam mensikapi setiap perbedaan di antara kita semuanya. Yang terpenting bagi kita seorang muslim harus mampu dengan sebaik-baiknya menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama umat muslim. Jangan sampai kita tercerai-berai hanya karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut, bila itu adalah semua sama-sama orang muslim, kita harus berhusnudzon, berprasangka baik bahwa semuanya itu karena rasa kecintaan mereka terhadap agama Islam, yang tinggal di rumah demi keselamatan dirinya dan juga orang lain. Itu adalah juga hal yang sangat baik, karena kita di samping menjaga keselamatan diri kita juga wajib menjaga keselamatan orang lain. Jangan sampai kita menjadikan diri kita menjadi tempat transformasi atau terjangkitnya penyakit seseorang dari diri kita karena kekurang hati-hatian. Namun di sisi lain ada juga orang yang menghendaki untuk tetap beribadah di tempat-tempat ibadah, di masjid, di surau, di musola ataupun di tempat ibadah yang lainnya. Itu pun tidak semuanya salah, karena bersikap kukuh terhadap pendirian tersebut pasti mereka memiliki landasan atau pemikiran atau pertimbangan hal-hal yang mungkin karena dilandasi sangat cintanya dia terhadap
agama Islam sehingga menimbulkan kekhawatiran dan hal-hal yang lain yang mungkin menyebabkan kemunduran agama Islam. Tentunya dengan perbedaan dua hal tersebut, kita harus lebih bijak mensikapi hal tersebut agar persatuan agama Islam umat muslim akan selalu terjaga. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah atau bercerai-berai. Ini mengingatkan kita agar senantiasa untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim, karena bagaimanapun juga ketika ukhuwah Islamiyah terjadi, jamaah itu kokoh kuat, maka kita sulit dipatahkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang di luar agama Islam yang tidak suka adanya persatuan kita. Padahal dengan persatuan ini kita bisa membangun peradaban baru yang Islami, yang lebih baik lagi untuk kebaikan umat muslim itu sendiri, untuk kesejahteraan umat muslim itu sendiri. Adanya pelaksanaan syariat Islam seperti ada zakat fitrah, ada zakat mal, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu semuanya akan kembali kepada jamaah, kembali kepada umat muslim ketika terjadi persatuan jamaah. Namun jika tidak ada persatuan, maka kerugian juga akan ditanggung oleh umat muslim itu sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa memungut zakat fitrah, kita bisa memungut zakat infak, sedekah maupun yang lainnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lebih tepat untuk menerimanya ketika tidak ada persatuan. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi berbeda pendapat, namun kita berhusnuzon bahwa kedua-duanya baik yang pro maupun yang kontra itu adalah semata-mata karena kecintaan kepada agama Islam dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah penyakit COVID-19 ini akan segera berakhir dan ibadah umat muslim bisa beribadah secara normal di masjid-masjid, di surau, di musola maupun di tempat-tempat ibadah yang lainnya, sehingga persatuan jamaah akan kembali lebih kuat lagi. Mudah-mudahan hikmah daripada wabah penyakit ini membawa perubahan yang besar, bahwa ibadah tidak hanya tentang sholat wajib, sholat sunat maupun yang tentang sholat saja, namun ibadah-ibadah yang lain, berbuat baik, beramal baik itu adalah semuanya adalah juga ibadah. Nah, semoga dan kita berharap, kita berdoa bahwa wabah penyakit ini akan segera berakhir dengan cepat dan hilang dari Indonesia ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.